Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, serta menyantuni. Konfigurasi dari ajaran ini diantaranya yaitu perintah untuk berinfak, bersedekah, berzakat, serta berwakaf. Yang hal ini pula menjadi dasar diimplementasikannya ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, serta aspek kehidupan yang lain. Zakat menurut bahasa dapat diartikan menjadi kesuburan, kesucian, serta barakah. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa serta sifat kikir. Sedangkan secara istilah, zakat dapat diartikan sebagai memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya atau biasa disebut dengan mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah berjalannya genap 1 tahun. Adapun dasar hukum wajib zakat tertera pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, infak. Kata infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqah yang berarti menafkahkan, membelanjakan, serta mengeluarkan harta. Sedangkan menurut istilah, kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran yang berkenaan dengan infak meliputi kata zakat, sedekah, hadiyu, jizyah, hibah, serta wakaf. Jadi, semua bentuk pembelanjaan atau pemberian harta pada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan sebagai infak, baik itu berupa kewajiban seperti zakat ataupun berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sedekah. Adapun dalil yang menunjukkan
untuk anjuran berinfak. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha tuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mengharapkan suatu imbalan jasa ataupun penggantian. Atau dapat pula diartikan sebagai memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Dalil yang menganjurkan untuk bersedekah terdapat dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'ati musjah fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sedangkan menurut istilah, ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan, seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid ataupun untuk dijadikan pemakaman umum. Dalil wakaf terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Melihat dari keempat pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut ialah, yang pertama, sedekah merupakan istilah yang paling umum, sehingga infak, wakaf, dan zakat dapat dikategorikan sebagai sedekah. Yang kedua, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infak dan sedekah diberikan kepada siapa saja. Dan yang terakhir, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infak, sedekah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan. Sedangkan persamaan dari keempat filantropi Islam tersebut ialah, yang pertama,
sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketakwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasannya. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis. Yang pertama, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang. Juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya, yakni sejak awal Ramadan. Dengan demikian, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah 1 sok atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasanya dijadikan makanan pokok orang tersebut. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ialah zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu atau mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, dan uang simpanan. Barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang, serta barang temuan. Berikut ini jenis zakat mal beserta ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, hewan ternak seperti unta, lembu, kambing, dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini diternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya. Ketentuan zakat unta. Unta wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab, yaitu telah berjumlah minimal 5 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut, yaitu apabila telah memiliki 5-9 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 1 ekor kambing. Apabila memiliki 10-14 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta, zakatnya yang dikeluarkan sebanding dengan 4 ekor kambing. 25-35 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 1 anak unta betina yang telah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Apabila telah memiliki 36-45 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 2 anak unta betina yang telah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. 40-60 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 3 anak unta betina yang telah berumur 1 tahun. 61-75 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 4 anak unta yang berumur 1 tahun. 76-90 ekor unta, zakat yang dikeluarkan sebanding dengan 2 bin labun. 91-120 ekor unta sebanding dengan 2 hikko. 121 ekor unta, zakat yang wajib dikeluarkan sebanding dengan
3 bin labun. Selanjutnya, diperhitungkan untuk setiap 40 unta, zakatnya 1 bin labun. Sedangkan setiap 50 unta, zakatnya sebanding dengan 1 hikok. Selanjutnya ada zakat emas dan perak, di mana ketentuannya yaitu untuk emas, nisab adalah 20 miskol atau 85 gram. Sedangkan untuk perak yaitu 200 dirham atau 595 gram. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% setelah mencapai haul. Selanjutnya ada zakat tanaman, di mana menurut Imam Maliki dan Syafi'i, zakat tanaman yaitu semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Zakat barang dagangan, ketentuannya yaitu nisab awal barang dagangan sama dengan emas dan perak, yaitu 200 dirham atau dinar. Menurut nilai harganya pada akhir tahun, besar zakat yang harus dikeluarkan sama dengan emas dan perak, yaitu 2,5%. Selanjutnya ada zakat hasil tambang, di mana zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya 1 haul. Persyaratan haul pada harta lainnya dimaksudkan agar harta tersebut dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. Haul tidak berlaku pada harta tambang karena penghasilan tambang itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan. Jika penghasilan tambang tidak mencapai 1 nishab, maka tidak wajib zakat. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan emas, yaitu 2,5%. Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama, amil. Amil adalah orang khusus yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurusi zakat, seperti petugas yang mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi dan mengumpulkan para wajib zakat dan mustahik zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya. Yang kedua, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi. Ketiga, yaitu miskin, di mana miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikab, yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta pada tuannya. Yang keenam, harim, yaitu orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh, musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau kekurangan biaya. Dan yang terakhir adalah fi sabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara ikhlas tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah. Macam infak atau sedekah. Yang pertama, infak atau sedekah wajib adalah sedekah yang diwajibkan meliputi zakat, fidyah, dan jizyah. Fidyah adalah penebusan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang karena suatu hal ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seperti orang yang sudah tua renta yang tak mampu berpuasa, maka ia diharuskan membayar fidyah. Jizyah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari yang bukan Islam, sebagaimana sumbangan keamanan bagi mereka. Dan yang kedua adalah infak atau sedekah sunnah, adalah sedekah yang diberikan secara sukarela atau tidak diwajibkan, seperti hibah, wakaf, dan hadiah. Dan yang terakhir ada macam wakaf. Macam wakaf ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa.
Maka, wakaf dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang ataupun lebih, seperti keluarga orang yang berwakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan wakaf khusus, karena diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Dan yang kedua, wakaf khairi, atau wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk didirikannya masjid atau madrasah. Selanjutnya, urgensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan umat. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pada saat melihat seseorang yang berkecukupan, apalagi berkelebihan, tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Maka, untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah tersebut, maka pentinglah implementasi filantropi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan, maka pembangunan umat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam filantropi ini dapat Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu yang pertama, bagi pelakunya dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus, dan tamak yang ada dalam dirinya, dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor, karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain, menumbuhkan kekayaan, terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi penerima, karena membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci, serta dendam terhadap golongan yang kaya yang hidupnya serba berkecukupan dan mewah, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa berterima kasih serta simpati kepada golongan yang berada karena diperingan beban hidupnya, serta memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak. Yang ketiga, bagi pemerintah, dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dari ketiga manfaat dan atau hikmah di atas, filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai. Yang pertama, dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama, dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. Dan yang ketiga, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur, sejahtera. Pada hakikatnya, dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut, maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tentram, adil, dan sejahtera. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang saya salah ucap, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.